urusan guru, Pak. Sekarang yang penting 193.000 itu sudah tes dan lulus passing grade, sudah memenuhi. Sebelumnya nggak mau, mereka demo di depan itu PNS harga mati, karena dulu kan yang K1, K2 pakai PP 48 dan sebagainya itu kan semua diangkat PNS. Tapi paparan yang disampaikan Dirjen GTK tadi masih mengatakan di 2022 saja hanya 113 kabupaten kota dari 514. Itu yang 80-100%. Itu hanya 17, sekian persen. Selebihnya tidak mau mengajukan. Tidak mau mengajukan. Karena nggak jelas statusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini mohon maaf karena waktunya mungkin tidak terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira penjelasan tentang sinkronisasi ini sudah dan ini kita sudah jelas gitu, Jo. Tapi masih ada masalah. Jadi problematikanya tidak dibayar dan problematikanya adalah tidak diangkat. Jadi ada 293.860 yang sudah lulus P3K dan ada formasi, itu pun masih ada 41.000-nya yang dari swasta, tadi dijawab ya, karena itu mengubah ini dan sebagainya. Tapi terus terang mereka keberatan yang dari swasta ke sini. Ini belum ada solusi. Bagaimana 41.000 dari 293 itu. Tapi yang kalau 293.000 itu karena ada formasinya, ya tuntutannya adalah bagaimana segera SK-nya tidak seperti 2019. 2019 keluar 2021, Pak. Sudah banyak yang meninggal. Atau menerima SK dan langsung pensiun. Ini real, ini enggak cerita ini. Jadi ini ceritanya di sini nih. Mereka menangis di sini. Jadi ini supaya sekarang ini yang 293.000 ini segera dapat SK, dan SK-nya tidak beda-beda 1 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau 5 tahun dan 5 tahun lagi, kemudian 5 tahun semuanya, dan kemudian nanti ada mekanisme bagaimana selanjutnya. Itu yang pertama. Jadi ini panja ini menurut saya yang menyelesaikan ini segera, karena dulu ternyata ketika kita ada panja, akhirnya keluar SK-nya, meskipun 2 tahun. Tetapi ya lumayan, kalau enggak ya berlarut-larut itu. Nah, itu karena di sini ketemu antar masing-masing dan seterusnya, dan akhirnya ada solusi. Kemudian yang kedua ini Pak, yang sekarang lagi nunggu dan nonton saya kira, itu 193.954 ini. Mereka tadinya nggak mau tes Pak. Terus sekarang dipaksa tes, sudah. Setelah tes, kemudian lolos passing grade. Tapi tidak ada formasi. Problematikanya karena Pemda tidak mengajukan formasinya. Ini mereka ceritanya macam-macam, katanya kita punya 5.000 formasi. Tetapi kenapa ngajukan cuma 500? Karena ketika maju katanya ke Kemenpan RB atau apa, suruh analisa keuangan daerah dan seterusnya, dan kemudian akhirnya ketemunya 500. Kalau 5.000 kita nggak bangun Pak, katanya begitu kira-kira. Nah, ini lepas dari di earmarking atau tidak. Ear itu telinga ya, mark itu tanda telinga. Tanda telinga. Tapi kalau digabung earmarking artinya pengalokasian. Mau di earmarking atau tidak, itu mereka begitu. Jadi faktanya seperti itu. Jadi faktanya sekarang ini mereka belum jelas ini 193.954 ini. Jadi sekarang menunggu. Saya sudah lolos Maret, tidak mau tes. Sekarang ikut tes dan sudah lulus. Jangan-jangan sudah ada yang syukuran dan sebagainya. Lantas kemudian nggak dapat formasi. Dan terus bagaimana? Ini padahal kalau Pak Iwan, saya kira menurut saya ini yang 437.000 yang belum lulus. Ini kan kalau toh tidak lolos, tetap saja dia ngajar masih jadi honorer. Hanya statusnya saja sebagai honorer, bukan P3K. Sehingga kesejahteraannya nggak jelas gitu. Ini pun belum diselesaikan. Jadi menurut saya di forum ini atau panja ini menurut saya paling tidak menyelesaikan satu, SK-nya segera yang 293.000, yang 193.000 ini bagaimana caranya supaya ada formasinya. Itu perkara misalnya tadi
Pemdanya belum yakin atau kalah pengalokasian atau apa, itu kan bukan salahnya guru, Pak. Guru suruh tes. Jadi kan mungkin nanti monggo Kemendagri atau apa, atau untuk supaya mereka tadi mau atau tidak umpamanya. Nah, mereka mau katanya, ketika ditanya di sini, ditanya Bu Ketua, itu katanya mereka mau. Kita butuh guru, Mas, tapi kan nggak cukup katanya, istilahnya bukan ini dia pengalokasi anak DAU itu, tapi DAU itu mintanya ditambah. Nah, ini kan berarti logika keuangan dan sebagainya. Ini kan bukan urusan guru, Pak. Sekarang yang penting 193.000 itu sudah tes dan lulus passing grade, sudah memenuhi. Sebelumnya nggak mau, mereka demo di depan itu PNS harga mati, karena dulu kan yang K1, K2 pakai PP 48 dan sebagainya, itu kan semua diangkat PNS, Pak. Semua diangkat PNS, meskipun akhirnya ada problematika data dan sebagainya. Itu kata Pak Kemenpan RB 2009 itu katanya naik sampai 11 kali, bukan 100 kali, bukan 100%, enggak, 11 kali baru 1100%, 2009. Itu sejarah lah, itu tadi sejarah. Dan ini kan sekarang menyelesaikan problematika itu. Saya kira, menurut saya yang ditunggu sekarang ini dari Panja ini, Panjanya mau sampai kapan sih Bu Ketua? Sekarang terakhir berarti ini mestinya tanggal 14 harus sudah selesai, harus ada kesimpulan bahwa 193.000 itu dipastikan dia diterima jadi P3K. Udah diterima, sudah lolos sudah lolos. Tapi ini sekarang formasinya supaya ada itu gimana caranya? Ini saya kira tugas bapak-bapak ini. Nggak tahu yang mana, apa Pak Iwan, kasihan juga Pak Iwan. Saya mencerengi Pak Iwan terus. ya salah sendiri dari Dirjen GTK. Jadi diundang ke sini terus. Kadang-kadang dimarah-marahi. Saya juga kadang-kadang nggak tega. Tetapi ini atau mungkin yang lain, kemudian tadi kan Pak Isa, uangnya ada bukan tidak ada. Memastikan ya, itu uangnya ada, tapi Ibu Ketua ngundang beberapa pemerintah daerah, uangnya tidak cukup begitu, Pak. Saya kira begitu, saya tidak perlu perpanjang lebar, tapi 193.954 ini bagaimana caranya, formasinya segera ada dan dapat SK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya Mas Putra. Silakan Mas. Baik pimpinan, terima kasih. Saya melanjutkan yang disampaikan Pak Fikri tadi, meskipun kegemasannya disampaikan dengan tersenyum. Terima kasih dari penjelasan dari pemerintah, Saudara Dirjen dan juga para direktur yang ada di sini. Saya hanya mau mengingatkan bahwa apa yang disampaikan Pak Fikri itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, ini ide awalnya, gagasannya dari pemerintah. Kalau tadi Pak Fikri masih mengatakan ini Direktorat Jenderal yang mana, kementerian mana, saya ngelihatnya pemerintah. Lebih khusus lagi, saya ngelihat foto yang ada di sebelah kanannya burung Garuda. Ya, jangan sampai nanti yang disalahin yang sana. Ya. Jangan sampai yang disalahin yang di atas itu. Karena memang ini adalah tanggung jawabnya pemerintah. Ini yang ngajak juga pemerintah pusat, yang bikin pemerintah pusat. Jadi kalau tadi 193.954 Pak Fikri, di rapat tanggal 4 waktu itu atau tanggal sebelumnya bulan Maret, sudah dipastikan oleh Dirjen GTK mereka akan dibayar. Tapi formasinya ini, yang tentunya pemerintah harus bisa memikirkan bagaimana supaya mereka tidak hanya dibayar, tapi jelas statusnya. Nah, ini kan yang menarik. Tadi kalau Bapak dari Kementerian Keuangan mengatakan kita sudah 3 kali kirim surat. Pak, kalau diingat suratnya itu tanggal 31 Maret 2021, itu didesak dari ruangan ini, Pak. Kenapa didesak dari ruangan ini? Karena kami rapat dengan kepala daerah yang mengatakan informasinya itu hanya disampaikan lewat Zoom. Mereka bertanya ke kita, Pak Putra, bukan Pak Putra, kita semuanya, apakah kami menjalankan kebijakan P3K ini lewat Zoom? Suratnya nggak ada. Lalu keluarlah surat tanggal 31 Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Itu ceritanya, Pak.
Jadi kalau Bapak bilang udah 3 kali, ya asalnya dari sini. Karena kami yang menyampaikan itu. Kami yang menyampaikan agar surat itu segera ditulis. Kalau nggak jelas barang itu. Nah, ini kalau bahasanya Mbak Agustini di kampungnya Mbak Agustini, masalahnya masalah keyakinan, masalah raos ya Mbak ya. Ya Mbak ya, rasa ya, nggak bisa diwakilkan. Bagaimana kita mau menyuruh mereka kalau mereka nggak yakin? Kita udah bilang dana ada, dana sudah earmark. Tapi paparan yang disampaikan Dirjen GTK tadi masih mengatakan di 2022 saja hanya 113 kabupaten kota dari 514. Itu yang 80 sampai 100%. Itu hanya 17, sekian persen. Selebihnya tidak mau mengajukan. Tidak mau mengajukan. Karena nggak jelas statusnya. Saya paham yang dimaksud oleh dari Direktorat Jenderal Keuangan tadi soal keberpihakan. Tapi Bapak, mohon maaf, saya bukannya mau membedakan antara diangkat sama dipilih langsung oleh rakyat, Pak. Ya, Bupati dan Wali Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti Presiden dan kami-kami. Mereka tentunya punya agenda juga. Ya, dan tidak bisa hanya dicap bahwa, oh dia tidak disiplin 20%, oh dia tidak bisa, Pak. Itu mungkin harus didalami. Ya, harus didalami lebih dalam lagi, Pak. Di setiap kabupaten kota. Nggak bisa kita gebiah uyah, kita pukul rata, sehingga nanti kalau kita ketemu daerah nyalain pusat. Ketika kita ketemu pusat nyalain daerah. Nah ini kan pemerintah bisa menyelesaikan komunikasi ini. Ada Kemendagri di sini, ada Kemendikbud, ada BKN, ada Kemenq, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sekali lagi saya bilang, kalau yang urusan tanggung jawab pasti satu orang yang tanggung jawab. Ya, yang dipilih langsung oleh rakyat di pemerintah cuma satu orang kok. Bapak-bapak semuanya sekali diangkat, ditunjuk. Ya jadi dalam hal ini di forum yang terhormat ini yang disiarkan langsung, ya sebaiknya kita mencari solusi. Saya mau move on dari apa yang disampaikan Pak Fikri. Move on dari kapan deadline kita selesai di panja ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kebetulan Pak Dirjennya lagi keluar ya. Mungkin bisa diwakilkan nanti pendengarannya gitu ya. Masalah ini tidak dicampur adukan, saya setuju. Harus ada yang fokus, saya setuju. Guru itu satu set, saya setuju. Tapi kenapa nggak dari awal ya? Ngomongnya seperti itu. Kenapa pemerintah nggak nyiapkan dari awal seperti itu? Kenapa formasi itu diterima aja? Atau bahkan yang tidak ada formasinya diterima saja? Lalu sekarang sudah ada jumlah 506,5 juta guru yang diajukan pemerintah daerah, lalu kita baru bicara tentang harusnya. Ya kalau harusnya ya memang harusnya, Pak. Di DPR ini adalah tempat kita berwacana, melakukan ide dan gagasan. Di DPR ini harusnya banyak harusnya. Di pemerintah pusat sebagai eksekutif tidak boleh terlalu banyak ngomong harusnya, Pak. Setahu saya Pak Jokowi itu eksekutor, eksekusi langsung. Nah, ini ide cemerlang dari Kemenq yang saya catat, ini paling banyak saya catat. Kenapa usulan formasi ini tidak dikurasi, Pak Iwan, Bapak Kemenpan RB? Kenapa tidak dicek semuanya? Ini kata-katanya bahwa ini the real need. Wow, pakai bahasa Inggris lagi. The real need. Kebutuhan sesungguhnya. Berarti kita angkat dulu, baru kita nggak tahu ini sungguh atau enggak. Tadi dikatakan, jangan-jangan ada guru olahraga. Jangan-jangan kebanyakan guru ini. Loh, kok yang disalahin daerah? Salah di mana daerahnya? The real need. Bagaimana kita melakukan ini? Tidak ada guidance-nya dari awal. Bahwa yang boleh diangkat, yang boleh ikut ujian adalah yang betul-betul dibutuhkan satu set komposisi guru di kabupaten kota tersebut. Isn't it too late? Kalau boleh pakai bahasa Inggris, Pak Fikri boleh ya? Pak Fikri izin bahasa Inggris boleh? Ya karena Pak Dirjen tadi bahasa Inggris. Isn't it too late to ask that kind of question? Ini jangan-jangan lempar tanggung jawab. Ya jadi saya minta dalam hal ini Ibu, kapan mau digedok atau tidak digedok ya, saya minta pemerintah dalam hal ini solid. Ya, dalam hal ini solid. Ya, saya sebagai anggota DPR pengusung pemerintah,
ya sungguh-sungguh dalam hal ini meminta. Ya, nasib dari para guru ini yang sudah lulus dan dapat formasi dan sudah lulus tidak dapat formasi, ya ini diperjelas. Saya terima kasih sama Pak Iwan dan juga terima kasih sama BKN yang sudah membantu. Ada satu ini Bu Ketua, ada satu masukan dari saya, aspirasi yang masuk dari Lampung. Jadi ada guru yang sudah lulus formasi, sudah lulus tapi tidak dapat formasi. Nilainya itu hilang di SSCASN 2001, hilang, gak ada nilainya. Lalu saya sampaikan ke Pak Iwan dan Pak Iwan komunikasi sama BKN, sekarang udah muncul lagi. Oh ini serius. Ya mungkin karena nonton kita di sini, dia IG saya di Instagram. Makanya Bu Ketua harus cek TikToknya sama Instagramnya. Biasa aspirasi masuk lewat situ, gitu ya. Saya tidak lanjuti, padahal bukan dapil saya, Lampung loh. Ya kalau Jakarta seperti kata Pak Dirjen Keuangan aman. Saya di sini sampai sore ngurusin daerah lain nih Pak Fikri. Jakarta udah beres semua. Ya kita ngurusin daerah lain. Jadi terima kasih nih Pak Iwan ya. Jadi saya bukan hanya suaranya, tapi kalau bilang terima kasih depan orang juga. Nggak di belakang kita terima kasih. Ya sama dari KN juga. Ya jadi ini yang saya ingin sampaikan pimpinan. Tadi soal orang tua yang protes kenapa guru swasta mereka diambil, guru favorit mereka direbut dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Putra mengingatkan kembali kita pada pokok permasalahan. Mas Ham dan Bu Sakina. Cukup pasti ya. Hah? Bentar ya. Kita akan buka puasa jam berapa? Dari Demokrat, Bu Ketua. Iya banyak sekali yang daftar, jadi bagaimana solusi ini? Sampai 5:30 Bu Ketua. Iya. Pak Dede. Sudah waktu Bu Ketua. Iya, sampai 5:30. Ya. Sedikit ya, 3 menit, Ya. 3 menit ya. Ya Mas Ya. Am dulu silahkan. Assalamualaikum. Yang mana dulu nih Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Am dulu yang dari Nasdem. Ya. Oh ya, oke, Pak baik. Dede. Ya. Setelah itu Bu Syakina 3 menit baru Pak Dede ya. Terima kasih Pak Dede. Daftar Bu Ketua. Oh ya silakan Pak Andreas Parera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Seperti apa yang tadi Ibu Pimpinan sampaikan di awal, bahwa kami di Komisi 10 telah mengundang beberapa kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Kesimpulan saya, memang ini harus ada kohesivitas antara kementerian yang ada. Di sini ada 6 kementerian yang hadir, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenak, Menpan-RB, BKN, dan Kemenkyu. Agar kalau sudah ada kohesivitas, ini tidak saling lempar tangan, tidak saling menyalahkan atau saling membenarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dari catatan saya, dari beberapa kali pertemuan dengan kepala daerah itu ada beberapa hal yang memang tidak ada sinkron. Dan tadi sudah dijelaskan dengan nyata bahwa ada 191 daerah yang sampai saat ini belum mengusulkan. Nah, saya kira ini sebuah hal yang sangat fatal sekali. 191 daerah ini bukan yang sangat sedikit dari jumlah kepala daerah yang ada di Indonesia. Satu itu. Yang kedua juga persoalan dana. Ternyata ini ada dana RMAK. Saya kira ini dua hal ini juga menjadi sebuah, karena nggak ada sinkronisasi, nggak ada kohesivitas antara kementerian satu dan kementerian lain, akhirnya saling menyalahkan. Koreksi saya lagi, yang lainnya adalah seperti yang tadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama, bahwa ada formasi untuk guru swasta. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya, kakak, sahabat, kawan Panda, Putra Nababan. Saya kemarin baru pulang juga dari dapil di daerah Pasuruan. Mereka juga sangat sedih sekali, bahagia tapi sedih. Karena di salah satu pondok pesantren, dia kehilangan 5 guru favoritnya. Karena ikut GTK ini akhirnya harus melepas diri dari pondok pesantren itu. Nah, saya kira ini juga harus ada solusi pimpinan bagaimana formasi ini bisa dikembalikan kepada institusi pelamar itu. Oleh karenanya saya mengusulkan dari fraksi Nasdem agar tidak lagi terjadi saling lempar batu sembunyi tangan. Saya mengusulkan ada semacam surat keputusan bersama di 6 kementerian ini. Teknisnya seperti apa nanti bisa didiskusikan lebih detail.
tujuannya adalah apa yang menjadi problematika kita saat sampai sore ini bisa segera teratasi dan ini menjadi sebuah keindahan buat para guru-guru honorer. Yang selanjutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa melalui rapat hari ini kami mendorong kepada pemerintah khususnya Kemendikbud Ristek supaya berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan guru honorer. Lagi-lagi ini tadi ada 191 daerah yang sampai saat ini belum mengusulkan, dan saya kira ini sebuah hal yang sangat fatal sekali. Saya juga mendorong kepada Kementerian Agama untuk meningkatkan sosialisasi tentang apa yang menjadi kebutuhan tentang pengelolaan dana DAW-nya adalah bagaimana ada SKB bersama di 6 kementerian ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.